ya. Tapi yang tiga ini ya, yang OTG, ODP sama PDP belum terkonfirmasi. Belum terkonfirmasi, artinya belum bisa dikatakan positif COVID-19, dok ya? Betul, Okay. betul ya, betul sekali. Berarti belum dikatakan dia. This is SARS-CoV-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk masyarakatku semua ya. Pada hari ini kita akan melakukan sedikit bincang-bincang ya, sedikit pembahasan tentang apa itu COVID-19. Jadi bagi masyarakat yang mungkin masih bertanya-tanya atau belum paham atau belum tahu tentang apa itu COVID-19 ya, apa itu PDP, ODP, OTG, apa itu rapid test, kemudian PCR, TCM, dan sebagainya. Nah, kesempatan hari ini kita akan melakukan wawancara ataupun diskusi bersama dengan dokter kita ya, yaitu Dr. Yondi Peter Papulung. Ya. Halo. Halo, Mas. Dok. Halo, selamat pagi. Gimana, sehat semua? Oke, Dok. Apa kabar, Dok? Kabar baik, Mas. Ya, baik masyarakat, kita sudah terhubung dengan Dr. Yondi Peter Papulung ya. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang ya, kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi beliau adalah Ketua Satuan Tugas ya COVID-19 dari OPT Puskesmas Bimbing. Oke, Dok, apa kabar, Dok, pagi ini? Kabar baik Mas, sehat ya. Iya. Mudah-mudahan semuanya sehat semua ya. Oke. Dalam keadaan baik semua. Oke. Jadi gini, Dok, mungkin kita langsung saja ya. Di beberapa hari ini ataupun saat ini banyak masyarakat yang ternyata masih banyak yang belum paham tentang apa sih itu corona, apa sih itu COVID gitu ya. Jadi sehingga banyak informasi yang beredar di masyarakat, yang bahkan di sosial media, informasi tersebut ternyata masih banyak yang tidak benar ataupun hoax gitu. Nah, ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Dok, tentang COVID-19, apa sih itu COVID-19 atau corona itu, Dok? Oke, baik, Dok. Ya. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya COVID-19 itu merupakan penyakit baru yang ditemukan ya. Dulu awalnya Desember tahun 2019. Nama COVID-19 ini berarti kependekan dari coronavirus disease tahun 2019. Ya, pertama ini memang ya akhir Desember 2019 waktu itu di Wuhan ya. Nah, ini merupakan penyakit zoonosis ya, dari hewan ke manusia. Nah, coronavirus disease ini disebabkan oleh virus corona. Nah, virus corona ini sebenarnya ada yang bergejala ringan sampai dengan berat. Yang dikhawatirkan adalah gejala beratnya ini yang kita khawatirkan, karena bisa menyebabkan kematian. Tapi bagusnya kadang-kala ada yang angka kesembuhannya tinggi, tapi tetap kita harus tetap waspada ya, karena memang ini sampai sekarang masih belum ditemukan vaksinnya, dan di luar sana masih mencari vaksinnya untuk penyakit ini. Itu dari saya ya. Oke. Pak, kemudian mungkin bisa dijelaskan sedikit, Dok, tentang bagaimana sih kita bisa mengetahui gejala ataupun tanda-tandanya nih seseorang yang terkena COVID-19 ini. Silakan. Oke, baik. Gejala paling utama yang dilaporkan dari literatur yang ada, biasanya paling utama adalah demam. Itu tanda utamanya ya, demam. Cuma kadang-kala ada yang tidak demam. Nah, nanti kita yang akan mempelajari apa itu yang namanya OTG, ODP, PDP hingga status terkonfirmasi. Karena kenapa? Tiap-tiap hasilnya itu berbeda-beda ya. Jadi kita harus lebih jelaskan di situ
Nah, ini menarik sekali nih dokter ya. Jadi Iya. di COVID-19 ini ada beberapa istilah nih. Itu tentang apa itu ODP, OTG, PDP, kontak erat, konfirmasi. Nah, ini kan kadang-kadang masyarakat masih bingung nih, Dok. Kadang-kadang ada seseorang Betul, statusnya betul. masih dalam ODP, OTG, PDP, tetapi informasinya, wah ini positif corona. Nah, mungkin bisa dijelaskan tadi, Dok, Iya. apa itu ODP, apa itu OTG, ya, supaya Nah, masyarakat bisa lebih paham lagi. Oke, Dok, silakan. ini yang sangat ya baik, terima kasih. Ini yang sangat menarik ya, Iya, karena simpang siurnya banyak sekali segala betul macam, betul, karena ini yang bikin mengkhawatirkan heeh, masyarakat. masyarakat Jadi tidak sebenarnya usah. begini, ya. Jadi sebenarnya begini, OTG itu kepanjangan dari orang tidak bergejala, ya. Dalam artian judulnya tidak bergejala, berarti tidak ada gejala sama sekali. Iya. Tetapi dia pernah ada riwayat kontak dengan COVID positif, Oh, atau pernah dia dari tempat daerah-daerah yang dimana ada transmisi lokal di sana, tapi tidak bergejala sama sekali. oke. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya yang untuk yang ODP, nah ini sudah mulai ada keluhan, ya. Mulai keluhannya paling utama adalah demam, ya, Oke, batuk, batuk, pilek, ya. pilek. Lalu ada riwayat kontak dengan pasien-pasien yang COVID-nya positif, Oke, atau pernah masuk ke daerah yang berasal dari daerah yang pernah transmisi lokal, transmisi lokal. gitu. Ya, itu ODP ya. ODP, Nah, OTG, kalau oke. misalnya ya, kalau misalnya yang PDP, apa bedanya sama PDP? Ini naik statusnya ya, ini naik Iya, statusnya ke oke, oke. PDP. Nah, PDP ini biasanya keluhannya sama. Ada batuk, pilek, demam, sakit kepala. Nah, lalu ada riwayat yang paling utama di sini PDP adalah sesak napas. Sesak napas, Nah, oke. ini yang kita harus beda. Ya, paling utama di PDP ini adalah sesak napas. Sesak napas. Tapi yang tiga ini ya, yang OTG, ODP sama PDP belum terkonfirmasi. Belum Ya, terkonfirmasi, yang artinya belum bisa dikatakan positif COVID-19, dok ya? betul, Betul, oke. betul ya, betul sekali. Berarti belum dikatakan dia Hari terakhir, positif. Ya, itu harus kembali ke atas lagi, yang dalam artian diperiksa swab PCR atau kita pakai sekarang TCM. TCM, Nah, oke. ini diagnosis yang paling utama, swab dan TCM, untuk menyatakan bahwa pasien ini adalah benar-benar positif terkena COVID-19. Oke, Itu jadi kurang lebih ya. iya. Jadi tadi bukan berarti orang yang menderita ataupun barang dicurigai terjangkit COVID-19 bisa jadi tidak menimbulkan gejala, dok ya? Betul, ini yang sangat membahayakan ya, Nah, justru yang itu yang sangat perlu berbahaya, dok ya? diwaspadai. Jadi, Iya, karena tidak bergejala, dia merasa sehat, dia pergi ke sana kemari. Nah, padahal dia pembawa virus. membawa Nah, virus. ketemu sama orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah, otomatis dia bisa menyebarkan orang yang tersebut. Nah, responnya berbeda-beda pasti setiap orang ya, kalau misalnya kena Beda-beda. virus. Bisa yang gejala yang ringan, atau sampai sesak napas dan bisa menyebabkan kematian. Oke. Itu bagaimana ceritanya, dok? Dia terjangkit virus tetapi tidak bisa atau tanpa gejala gitu. Baik, seperti yang saya singgung ya tadi awal-awal, bahwa tiap-tiap orang pasti mempunyai daya tahan tubuh masing-masing ya. Iya. Yang paling daya tahan tubuh bagus adalah orang-orang yang produktif. Nah, sedangkan orang-orang produktif ini ya orang-orang yang bekerja di luar. Iya. Ya kan? Nah, kalau misalnya orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah seperti kayak anak-anak dan usia lanjut, nah ini yang bisa menyebabkan gejalanya ke orang tersebut lebih berat. Lebih ya, berat. itu jadi tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing. Artinya orang yang lanjut usia dan anak-anak ini berisiko tinggi, dok ya? Berisiko tinggi untuk terjadi COVID yang memiliki gejala yang berat. Oke, dok. Kemudian kita tadi sempat disinggung tentang PCR, TCM gitu, dok ya. Nah, saat ini kan lagi marak nih. Kalau kita akan bepergian, kita harus diperiksa rapid test gitu, dok ya. Nah, apakah rapid test ini juga menjadi jaminan nih, dok, untuk sebagai seseorang itu dinyatakan bebas atau tidak terjangkit COVID-19? Nah, mungkin bisa dijelaskan, dok.
Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini yang sangat menarik ya untuk pemeriksaan rapid test. Ya, perlu dijelaskan di sini bahwa rapid test itu kenapa sih kita pakai rapid test? Karena yang paling awal adalah sangat murah. Sangat murah. Dan yang kedua, sangat cepat. Dan yang ketiga, alat ini bisa dibawa kemana-mana sehingga pada saat kita mau melakukan pemeriksaan, itu bisa langsung dilakukan di situ. Yang menjadi kendalanya adalah rapid test ini banyak false negatif. False negatif itu artinya apa? Ya, artinya apa? Kalau misalnya false negatif yang seharusnya positif tapi terbaca negatif. Ya, itu yang jadi kendala kita ya. Dan yang kedua bisa jadi false positif. Artinya apa? False positif itu artinya apa? Yang seharusnya dia sehat tapi terbaca, oh dia menderita COVID, padahal itu bukan sebenarnya. Padahal bukan sebenarnya. Jadi belum bisa dikatakan, atau jika seseorang diperiksa dengan menggunakan rapid test, itu menjadi jaminan orang tersebut terjangkit atau tidak terjangkit, Dok ya? Betul, ya. Karena di sini rapid test itu hanya sebagai screening awal. Ya, screening awal dalam artian pemeriksaan awal. Ya. Nanti ada kita ceritakan lagi kalau misalnya rapid testnya negatif seperti apa, positif seperti apa, itu ada kelanjutannya lagi sebenarnya. Kelanjutannya. Oke, kemudian PCR dan TCM tadi, Dok ya, yang baru ya? Ya, betul. Ada dua yang paling utama ya. Itu gimana itu, Dok? TCM, PCR, TCM. Ya. Baik, kita mau jelaskan dulu kepanjangan dari PCR dan TCM. Ini kerjanya hampir sama, dan yang paling utama memang pemeriksaan final adalah TCM dan PCR. PCR itu polymerase chain reaction, dan yang kedua yang TCM tadi itu tes cepat molekuler. Itu artinya pemeriksaan ini adalah final untuk menentukan diagnosis apakah dia terkonfirmasi COVID positif. Beda ya tadi yang sama yang rapid ya. Rapid itu tidak menjamin, tapi kalau misalnya TCM dan PCR itu keakuratannya 99%. Ya. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa seseorang itu terdiagnosa atau telah dipastikan terjangkit setelah ada hasil dari pemeriksaan PCR ataupun TCM ya, Dok ya? Betul sekali. Ya. Oke. Nah, mungkin kita langsung saja nih, Dok. Bagaimana sih prosedurnya atau alurnya seseorang itu harus dilakukan rapid test, PCR, ataupun TCM? Baik, terima kasih. Nah, ini dia yang paling utama, kita prosedurnya adalah rapid test terlebih dahulu ya. Rapid test itu karena skala prioritas yang dipakai, karena kalau misalnya PCR, TCM itu otomatis butuh waktu yang cukup lama, dan kedua biasanya sampelnya numpuk di center-center pemeriksaan. Nah, yang paling utama pertama rapid test, awalnya rapid dulu ya. Nah, kalau misalnya pasien-pasien yang kita sudah lakukan rapid dan hasilnya negatif, biasanya akan diulang 7 hari kemudian, 7 sampai 10 hari kemudian. Karena di sini rapid test itu adalah mendeteksi antibodinya. Antibodi itu akan antibodi ini akan terbentuk kalau misalnya pasien ini sudah terinfeksi COVID-19, baru bisa terdeteksi di rapid. Nah, kadang-kala kita pasien-pasien mau minta rapid test, tetapi belum 7 hari. Nah, itu biasanya belum 7 hari biasanya masih belum terlihat antibodinya. Antibodi dalam artian daya tahan tubuhnya belum terbentuk di situ. Nah, kita harus ulang lagi nanti 7 sampai 10 hari baru dicek ulang rapid testnya seperti itu. 7 hari ini maksudnya dari kapan, Dok, kita mulai? Dari gejalanya. Dari gejalanya. Ya, gejala muncul ya. Tenaga medis memang tetap kita skala prioritas ya. Kita pakai awalnya pasti rapid test. Nah, dilakukan rapid test itu bukan cuma hanya 1 kali ya, karena otomatis tenaga kesehatan ini akan terus bekerja ya, tidak pernah berhenti ya untuk melayani pasien. Nah, sebenarnya harus dilakukan pemeriksaan rapid test secara serial, dalam artian berkelanjutan. Untuk mendeteksi bahwa untuk melihat bahwa benar-benar yang tenaga kesehatan ini memberikan pelayanan dalam keadaan sehat. Iya. Di rapid test ini. Ya, jadi hasilnya ada yang negatif, ada yang positif. Kalau misalnya negatif tadi kita ulang 7 hari sampai 10 hari. Kalau misalnya 7 hari sampai 10 hari kita ulang cek rapid testnya
positif, otomatis kita harus isolasi mandiri tetap. Isolasi mandiri, nanti dikonfirmasi ulang dengan tes TCM atau PCR kembali. Oke. Ya, betul. Oke, tadi kita sudah panjang lebar berbicara atau mungkin membahas tentang apa itu corona, apa itu ODP, OTG, PDP, dan konfirmasi. Kemudian ada RDT, PCR, TCM. Nah, sekarang nih dok, bagi masyarakat ya, jika ada tetangga ataupun keluarga atau siapapun yang telah dinyatakan positif corona, bagaimana sih cara menyikapinya dok? Baik. Jadi kalau misalnya ada keluarga pasien atau tetangga yang mendapatkan pemeriksaan rapid test positif, baiknya kita tidak terlalu khawatir atau panik berlebihan atau bahkan menjadi depresi. Ya. Jadi sebaiknya langsung menghubungi rumah sakit atau dokter untuk dapat bisa dikonsultasikan lebih lanjut bagaimana penanganan selanjutnya. Oke. Ya. Memang sebenarnya penyakit ini kan menular ya. Ya. Tapi perlu kita luruskan kembali bahwa sebenarnya masyarakat tidak perlu menjauhi atau memberikan stigma negatif terhadap pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif. Karena pasien-pasien ini memang butuh dukungan dari masyarakat untuk pasien ini menjalani pengobatannya ya. Jadi tetap harus kita dukung. Tapi tetap kita harus waspada untuk menjaga jarak juga seperti itu ya. Tidak ada yang namanya stigma negatif terhadap pasien ini. Iya, karena dukungan itu sangat perlu dok ya. Betul. Oke. Terus kemudian nih dok, saat ini kan sudah sering kita dengar era new normal gitu dok ya. Mungkin bisa disampaikan dok pesan ataupun himbauan kepada masyarakat saat akan kita menjalani era new normal ini atau era ini kembali ya, era new normal artinya normal yang baru. Ya. Segala normal yang baru. Segala macam kegiatan apapun itu mau keluar kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Protokol-protokol tetap harus dilakukan seperti tetap memakai masker ya. Pertama. Kedua, jaga jarak, physical distancing ya. Ketiga, cuci tangan sesering mungkin ya. Yang keempat ya, harus pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi. Ya, makan bergizi supaya daya tahan tubuh kita tetap terjaga dan terhindar dari virus-virus corona yang masih ada di luar sana. Oke. Jadi protokol-protokol kesehatan tentang COVID-19 ini wajib dok ya, wajib diterapkan di era new normal. Sebetulnya ini bukan new normal dok ya, karena sudah dari dulu kita tekankan untuk perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu. Hanya saja masyarakat harus lebih disiplin kembali dalam menerapkan bagaimana memakai masker, kemudian cuci tangan memakai sabun ya dok ya, terus kemudian jaga jarak dan lain sebagainya. Oke dok, mungkin untuk sementara ini dulu yang akan kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat ya. Jadi tidak perlu bingung lagi, jangan khawatir lagi, jangan resah lagi. Yang penting protokol kesehatan COVID-19 diterapkan. Dan bagi masyarakat, jika ada yang bertanya silahkan komentar ya di kolom komentar ataupun silakan menghubungi hotline COVID-19 ya, ataupun di Facebook promosi kesehatan UPT Puskesmas PP ya. Dari silakan tinggalkan komentar Anda di sana dan akan kami jawab di video-video berikutnya. Oke, terima kasih Dr. Yondi atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Selamat siang dok, sehat selalu. Selamat siang, terima kasih. Itu tadi bincang-bincang kita ya bersama Dr. Yondi Peter Papulong. Nah, jika seseorang ya berada pada kasus ODP, OTG, PDP, maka belum dapat dikatakan mereka sudah terjangkit corona atau COVID-19. Nah, untuk memastikannya harus dilakukan pemeriksaan PCR ya ataupun TCM, yaitu dengan
cara pengambilan sampel swab ya. Kemudian setelah ada hasil dari pemeriksaan PCR ataupun TCM dan hasilnya positif, maka baru dapat dikatakan orang tersebut terjangkit virus corona ataupun COVID-19. Jadi jangan cemas lagi ya. Wow, Tanjung Palas Utara PDP-nya meningkat, Tanjung Palas Utara ODP-nya meningkat, OTG-nya meningkat. Yang perlu kita perhatikan yaitu justru cemaslah jika kita belum melakukan ataupun belum menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Jadi tetap lakukan protokol COVID-19 ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Jika tidak memiliki keperluan yang mendesak, sebaiknya di rumah saja. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum.